Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran anak terlebih dahulu ya. Bentar, Bapak absen satu per satu. Mustafa, hadir atau tidak Mustafa, Pak? hadir Pak. Uswatun, ada Uswatun? Hadir, Pak. Hadir. Pindah. Hadir Pak. Pindo, halo Pindo, mana Pindo ya? Pak Guru, saya ada Pak. Pindo sudah sembuh, kemarin habis sunat ya? Alhamdulillah sudah Pak, sama Ibu diajak berobat kemarin. Ya, alhamdulillah. Bapak ucapkan selamat ya, semoga nanti Pindo bisa menjadi anak yang lebih rajin lagi, kiranya besok bisa membanggakan orang tuanya. Baik, karena Pindo habis disunat kemarin, sekarang Bapak Pindo teman-teman untuk berdoa ya. Ya Pak. Ya, silakan Teman-teman, Pindo. sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk ajaran dan agama masing-masing. Kita berdoa di dalam hati teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Pindo. Kenapa kok kita harus berdoa? Bapak yang bisa menjawab? Supaya Bapak mendapatkan bantu ilmu Bapak. yang bermanfaat, Pak. Mendapat ilmu yang bermanfaat. Selain ilmu yang bermanfaat, berkah. Biar dipermudah belajarnya hari ini, diberi kelancaran, Pak. nah, baik sekali jawaban dari Puspita. Coba kalau Fitri kalau melakukan kegiatan selalu berdoa atau tidak? Berdoa Bapak, Iya, kenapa kok Fitri harus berdoa? supaya yang kita lakukan itu berkah, mendapat pahala Pak. Jadi mulai ketika kita membuka mata kita sudah harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita mendapat perlindungan dari Allah selama kita menjalankan satu hari sampai nanti kita memejamkan mata kembali. Bahkan ketika kita memejamkan mata, kita juga harus berdoa. Ya, baik. Tadi pagi siapa yang sarapan makan tor? Dewita tadi sarapan pakai apa, Dewi? Oh, tadi sarapannya pakai telur. Pakai telur juga. Ya, jadi selain berdoa, kita juga sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Apa kok harus sarapan? Supaya kita menjadi kuat, ya, supaya badan kita kuat. Kita menerima pelajaran tidak mengantuk. Kalau kita tidak sarapan, nanti kita mengantuk. Kalau mengantuk, nanti bisa menerima pelajaran. Pelajaran akibatnya apa? Nanti tidak naik kelas. Iya, nanti bisa tidak naik kelas. Makanya sarapan itu penting. Ya, juga sarapan tuh harus berkelanjutan. Jangan hari ini sarapan, besok nggak sarapan. Terus nanti seminggu sarapan, nanti seminggu tidak sarapan. Usahakan sarapannya setiap hari. Kan Bapak harus katakan ke orang tuamu, Bapak Ibu, tanya, tolong diperhatikan. Suruh sarapan tiap pagi biar nggak ngantuk. Ya. Oke, Iya, Pak. sekarang Pak mau mengajak kalian bermain. Siapa yang mau bermain? Aku. Ada yang tahu lagu Kalau Kau Suka Hati? Tapi ini Pak Asrul ganti, kita menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Tetapi liriknya Bapak ubah. Kalau biasanya kalau kau suka hati tepuk tangan, prok 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 gitu ya. Ini kalian nggak pakai tepuk tangan, tetapi menggunakan wajah kalian. Jadi kalau kau suka hati tersenyumlah, kalian berikan senyum terbaik ke temanmu. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau kau suka hati tunjuk gigi. Hi. Nah nanti kelihatan tuh siapa yang nggak suka sikat gigi. Kemudian yang ketiga, kalau kau suka hati bilang hore, hore. Bisa?
Yo, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tersenyumlah. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kemarin ya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan. Ya, Siapa? sebentar. Bapak siapkan LCD-nya dulu. Ya, sudah muncul ya LCD-nya ya. Iya Pak, sudah. Sudah, Pak. Baik. Sudah. Sekarang kita akan belajar tema 3 makanan sehat. Subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, ada gambar apa di situ anak-anak? Gambar sayur, buah, wortel, dan bakap dan lainnya ya. Nah, coba Pak Asrul minta Pindo. Sebutkan contoh makanan yang menurutmu sehat. Ikan seneng Pak, wortel itu juga Iya. seneng Pak. Pisang, pisang Pak. Kenapa kok Pindo suka makan wortel dan ikan? Kata ibu kalau suka makan wortel nanti matanya sehat Pak. Iya, pinter sekali. Jadi kalau kita makan wortel, nanti matanya bisa sehat. Kemudian kalau kita makan ikan, nanti kita cepat tinggi, ya, karena ikan itu adalah sumber protein. Ya. Iya Pak. Nah, di sini Pak Asrul punya percakapan antara Dayu, Edo, dan Siti. Ya, sekarang Bapak minta yang jadi Dayu itu Fitri, yang jadi Edo itu Indo, dan yang jadi Siti itu Uswatu. Iya, terima kasih Fitri, Uswatun, dan Pindo. Kasih tepuk tangan buat Fitri, Uswatun, dan Pindo. Iya, berdasarkan percakapan tadi, ternyata Edo pernah makan bubur ayam. Dari mana Edo tahu kalau ada bubur ayam? Edo pernah melihat dari mana ya? Ada yang bisa bantu? Dari iklan. Ya Pak, ada iklan Pak. Dari iklan. Kemudian dari iklan itu juga ternyata Edo tertarik untuk memakan bubur organik. Tadi tadi kan kita berbicara tentang iklan. Nah, apa sih iklan itu? Nah, jadi iklan itu adalah sebuah informasi yang tujuannya mendorong, menyampaikan sesuatu, membujuk, memberikan pengaruh kepada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kalau tadi, berdasarkan bacaan tadi, iklan yang ditawarkan apa? Bubur ayam Pak. Ya, bubur ayam. Jadi nanti iya, jadi bubur ayamnya itu diberikan iklan supaya menarik orang lain untuk makan bubur ayam. Nah, ini ada tujuan iklan tadi. Yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang satu produk. Jadi tadi memberitahukan bahwa ada bubur ayam. Bubur ayamnya yang apa? Menggunakan beras yang apa tadi anak-anak? Beras organik, Pak. Beras organik. Organik. Kemudian mempengaruhi tentang suatu produk. Kemudian yang terakhir adalah menarik. Kalau tidak menarik, maka tidak akan dibuat iklan. Nah, ini syarat iklan. Ketika kita membuat iklan, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus objektif dan jujur. Kenapa kok harus jujur? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa kok iklan harus jujur? Kan bohong itu dosa Pak.
Iya, Pak. Biar betul, kita nggak Pak. ketipu, Pak. Biar kita tidak tertipu, betul sekali. Jadi harus jujur, misalkan seperti tadi, bubur ayam, di situ tertulis dia menggunakan beras organik, ya harus organik betulan, jangan beras yang tidak organik. Misalkan lagi contoh lain, misalkan kamu beli sebuah makanan ringan, di situ tulisannya mie goreng, ternyata dalamnya mie rebus. Itu berarti tidak jujur, ya. Kemudian yang kedua, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi iklan itu tidak perlu panjang-panjang, sedikit saja. Kemudian tidak menyinggung pihak lain. Jadi tidak boleh kita menyinggung pihak lain. Tidak hanya dalam beriklan. Ketika kalian di sekolah pun tidak boleh menyinggung perasaan temannya. Ketika ada teman yang berpendapat, misalkan ya seperti kemarin ada temannya yang membuat karya berupa kolase, itu tetap harus kita apresiasi. Wah, bagus sekali kolasemu, seperti itu. Jangan diolok-olok, ih kolasenya jelek banget sih, jangan seperti itu ya, itu tidak baik. Kemudian yang selanjutnya, menarik perhatian banyak orang. Kenapa kok harus menarik perhatian banyak orang? Supaya banyak yang membelinya. Kemudian yang kelima, informatif, dan yang terakhir komunikatif. Kemudian dari harus menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Kemudian ungkapan atau majasnya harus memikat atau memiliki daya sugesti orang banyak. Kemudian bahasa disusun untuk menunjukkan informasi yang dipentingkan. Kemudian teks iklan harus menuju sasaran. Jadi harus menuju sasarannya. Misalkan ada iklan susu untuk balita umur 1, 2, dan 3. Berarti ya di situ nanti bahasanya tentang balita. Jangan mencegah osteoporosis tulisannya, karena osteoporosis itu biasanya dipergunakan untuk susu yang sudah lanjut usia. Ya. Nah, ini tadi nih, ada contoh iklan. Coba diperhatikan tulisannya. Dari nomor 1 nih, makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua, makanan sehat yang dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Nah, ini adalah contoh dari iklan. Nah, berdasarkan gambar iklan tadi, ya, apa yang bisa kalian temukan? Sekarang Bapak berikan tugas, kamu tulis di buku berdasarkan gambar tadi, kamu menemukan apa? Ada gambar apa saja ditulis? Gambar buah, gambar sayur, kemudian gambar hati, seperti itu. Tulisan yang kamu lihat apa? Nanti tulis di sini ya. Ya, sekarang silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan, boleh ditanya. Ya, pintar sekali. Waktunya sudah habis, anak-anak. Siapa yang berani maju ke depan menyampaikan jawabannya? Aku nomor 1. Ya, Fitri. 1. Gambar buah dan sayuran membentuk itu apa namanya? Hati. Ya, pintar semua. Kalau sudah, nanti dikumpul ya bukunya. Bapak akan berikan nilai. Iya, Pak Guru. Makanan sehat dan bergizi itu tidak hanya sayur dan buah, tetapi juga ada yang berasal dari hewani. Ada yang dari sapi, dari kambing, dari kerbau, dan yang lain-lainnya. Nah, sapi, kambing, dan kerbau itu juga mereka tumbuh dan berkembang. Nah, salah satu tumbuh dan berkembang adalah mereka melakukan sistem pencernaan, yaitu mereka juga makan.
Siapa yang pernah melihat sapi makan? Aku Saya, pernah, Pak. Pak. Saya, Benar, Pak. Sapi makannya Pak. sambil duduk atau berdiri? Berdiri, Pak. Berdiri. Pak. Berdiri. Berdiri, Pak. Artinya kalau kalian makan sambil berdiri sama seperti Sapi. iya, ya tuh Pak Asrul sering melihat Pindu Pak, makan memang. sambil lari-lari. Jadi jangan makan sambil berdiri atau lari-lari ya, nanti seperti sapi. Duduk kalau makan itu, jangan sambil lari-lari nanti tersedak. Nah sekarang sapi itu adalah termasuk hewan ruminansi. Apa itu hewan ruminansi? Nah, ini dia. Hewan ruminansi itu adalah hewan pemamah biak. Siapa yang pernah melihat sapi makan sambil merem atau sambil duduk? Udah dibawa Belum pernah. pulang sama Ya. Ya, besok kita kapan-kapan main ke kandang sapi ya. Jadi sapi itu dia melakukan 2 kali pencernaan. Dia memakan rumput, kemudian memasukkan rumput tersebut ke dalam lambungnya. Jadi dikumpulin dulu di lambungnya. Nah, setelah itu nanti rumput yang ada di lambungnya itu akan dikeluarkan kembali. Dikeluarkan kemana? Ke mulutnya lagi. Untuk apa? Untuk diperhalus, jadi dimakan lagi. Makanya ketika kamu melihat sapi, kadang dia tidak ada rumput padahal di sekitarnya. Dia hanya duduk manis, termenung, tersipu malu. Dia sambil mengunyah-ngunyah. Ngapain ya dia? Ternyata itu adalah proses dari pencernaan sapi itu sendiri. Jadi ketika nanti sudah dikunyah, baru dimasukkan lagi ke dalam lambungnya. Nah, ini dia ada bagian-bagian dari sistem pencernaan sapi. Yang pertama adalah rongga mulut nih, seperti manusia ada mulutnya. Kemudian di dalam mulutnya itu ada gigi, ada lidah, dan ada saliva. Nah, giginya itu digunakan untuk memotong makanan dan gerahamnya untuk mengunyah makanan. Nah, lidahnya itu untuk mengambil rumputnya. Jadi si sapi itu kan tidak punya tangan. Jadi dia mengambil rumputnya dengan menggunakan lidahnya. Kemudian lidahnya itu juga yang digunakan untuk mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian yang ketiga ada yang namanya saliva. Saliva adalah enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus hewan yang kemudian disalurkan ke rongga mulut. Makanya terkadang sapi itu ketika makan dia mengeluarkan lendir-lendir. Nah, lendir-lendir itulah yang dinamakan saliva. Nah, yang bagian yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Jadi kerongkongan ini ada saluran penyalurnya untuk menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Bentuknya seperti kalian punya mesin cuci nggak di rumahnya? Ibunya punya mesin cuci? Punya, Pak. Nah, di bagian pembuangan mesin cuci itu kan ada seperti selangnya. Nah, hampir sama seperti itu bentuk esofagus. Tapi bukan itu ya, hanya mirip saja. Kemudian bagian yang ketiga ada, nah ini dia, bagian terpenting dari sapi atau hewan ruminansia adalah lambungnya. Lambungnya terdiri dari 4 bagian. Jadi ada rumen, retikulum, omasum, dan juga ada abomasum. Rumen itu apa sih, Pak?
Nah, jadi rumen itu adalah tempat penyimpanan sementara. Nih, lihat nih, perhatikan nih. Jadi si sapi makan nih. Sapi makan, kemudian sama sapinya nanti ditelan. Langsung masuk ke rumen. Nah, ini sebelum hancur. Baru belum diserap, baru dihancurkan, cuman belum diserap. Nah, kemudian nanti setelah rumennya penuh, sapi akan duduk, kemudian dia akan mengeluarkan kembali, akan lagi ke mulutnya, kemudian dikunyah lagi, dihaluskan lagi supaya lebih halus. Setelah masuk ke mulut, nanti kembali lagi ke retikulum. Nah, di retikulum ini nanti terjadi proses fermentasi. Proses fermentasi yang dibantu oleh mikroba atau bakteri. Dari retikulum nanti masuk kepada omasum. Dari omasum baru masuk ke abomasum. Setelah abomasum baru ke usus besar. Setelah usus besar, nanti setelah di usus besar semua diserap, sisa-sisanya baru dikeluarkan melalui anus. Ya, itulah. Jadi itu bagian-bagian lambung ruminansia, usus halus dan anus. Nah, berdasarkan pengertiannya tadi, sekarang kalian diskusikan dengan kelompokmu tentang proses pencernaan pada hewan sapi atau hewan ruminansia. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya nih. Rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus, kemudian masuk ke rumen. Di rumen ini terjadi apa? Tulis di sini prosesnya. Kemudian setelah dikembalikan ke mulut lagi. Nah, proses terjadi apa? Nanti dari mulut, setelah halus, dia masuk ke setelah retikulum ini jadi proses apa? Nanti masuk. Ini proses apa nih? Ada pertanyaan di sini. Kemudian abomasum, ya. Ada pertanyaan? Iya, pintar. Jadi sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti anak-anak mempresentasikan hasilnya di depan. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, pintar semua. Sudah selesai ya. Anak-anak juga sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi kesimpulannya adalah hewan ruminansia itu adalah hewan pemamah biak atau dia pemakan tumbuhan. Tidak hanya sapi ternyata ya, tetapi juga kambing, kerbau, apalagi kuda, singa juga ya. Iya, Pak. Singa pemakan rumput bukan singa. Enggak sih kan bukan daging, Pak. Makan Oh daging, iya, Pak. singa makan Daging, daging. Pak. Bentar. Kalau ayam makan apa ayam? Pak, kan Emang Ayam nasi saya Pak. makan semuanya, Pak. Makan cacing juga. Iya, ayam makan semua ya. Jadi ayam termasuk omnivora. Jadi ayam bukan ruminansia. Yang ruminansia itu adalah sapi dan hewan-hewan teman-temannya lainnya seperti tadi. Jadi kesimpulannya, pertama rumput itu dikunyah dulu di mulut. Dikunyah di mulut, tidak sampai hancur. Nanti dia akan masuk ke dalam saluran esofagus. Setelah masuk saluran esofagus, dialirkan ke dalam rumen atau perut besar. Nah, di dalam rumen ini jadilah proses pencernaan dengan bantuan bakteri. Jadi di sini sudah dimasukkan bakteri-bakteri nih di sini nih. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke mulut. Nah, di mulut ini makanan tersebut dikunyah untuk kedua kalinya supaya halus lagi. Ketika sudah siap untuk dilanjutkan ke retikulum. Di retikulum ini makanan akan difermentasi dengan bakteri aerob dan protozoa. Nah, di sini akan
terjadi pencernaan secara kimiawi. Dari retikulum nanti ke tadi? Iya, omasum. Nah, di omasum ini dicerna dengan menggunakan enzim pencernaan. Barulah dikirim ke abomasum. Setelah di abomasum ini nanti dicerna dengan enzim pepsin. Nah, ini Bapak punya 10 soal. Silahkan anak-anak kerjakan tentang iklan dan tentang pencernaan hewan. Oke, baik, sudah dikumpul semua. Anak-anak sekarang boleh berkemas-kemas. Bukunya boleh dimasukkan ke dalam tas, pensilnya. Kemudian dilihat lacinya, ada sampah atau tidak. Tadi kalian datang ke sini kan bersih, sekarang harus bersih lagi. Dibuang sampahnya yang ada di laci. Iya, Pak. Ya, baik. Anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang iklan dan pencernaan hewan. Hewannya yaitu hewan ruminansia atau hewan pemamah biak atau pemakan rumput. Nah, dari iklan tadi, kalian nanti bisa mengetahui cara-cara membuat iklan. Kemudian ketika membuat iklan itu harus apa yang ditekankan, kalimatnya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa ketika diminta membuat iklan. Nanti pada pertemuan selanjutnya, kalian akan diminta membuat iklan. Ya, jadi mulai dari sekarang, sering-sering melihat iklan. Ya, iklannya seperti apa ya? Oh, nanti saya mau bikin iklan produk makanan lah, gitu. Atau mau bikin iklan produk minuman dan lainnya gitu. Kemudian yang kedua tadi kita juga sudah belajar tentang pencernaan hewan ruminansia, di mana hewan ruminansia itu cirinya lambung bagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut supaya kalian lebih paham. Untuk pertemuan yang akan datang ada SBDP ya, disiapkan nanti kita akan menggambar bagian-bagian dari sapi. Nanti gambar yang paling bagus kita tempel, kita pajang di mading sekolah. Jadi kalian harus bisa membuat sebaik-baiknya ya. Baik. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak? Cukup? Iya. Tidak, Pak. Kalau tidak ada, Bapak berpesan kepada Bapak berpesan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Karena sehat itu penting. Kalau kita tidak sehat, maka kita tidak akan belajar dengan baik. Oleh sebab itu kita harus sehat dan selalu makan makanan yang sehat. Kemudian juga kita harus disiplin. Kenapa kok disiplin itu penting? Jadi nanti ketika kamu sudah dewasa, itu yang dicari bukan orang yang pintar anak-anak, tetapi orang yang disiplin. Disiplin waktu. Misalkan nih, kamu pintar, tetapi ketika kamu diminta mengerjakan suatu tugas, kamu nggak masuk kerja. Jadi kan nggak disiplin itu. Jadi tugasnya dikasih ke orang lain. Jadi anak-anak harus disiplin mulai dari sekarang. Tugas-tugas Pak Guru dikerjakan dengan baik. Ya, tepat waktu. Insya Allah nanti kalian sudah terbiasa disiplin, kedepannya kalian akan terbiasa. Ya, dari Bapak itu saja. Coba Pindo. Kita tutup dengan berdoa, dipimpin teman-temannya berdoa. Iya, Pak. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.